Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Rahmania dari kelas LPAI semester 6. Di sini saya akan membuat praktikum pembelajaran akidah akhlak mengenai dosa-dosa besar, yaitu mencuri dan mabuk-mabukan. Selamat menyaksikan. Ketua kelas, tolong siapkan doa. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi di sini Ibu akan memulai pembelajaran kita, pembelajaran akidah akhlak yang berjudul dosa-dosa besar. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai dosa besar. Yang pertama itu mabuk-mabukan dan mencuri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Anissa Amalia, Hadiro. Cinta Soleha, Hadiro. Gila Yulianti. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Ya. Keluarkan ayo bukunya dan dicatat ya. Ya, Bu. Judulnya adalah dosa-dosa besar. Dan yang kita pelajari hari ini hanya 2 dosa ya. Yang pertama itu mabuk-mabukan. Yang kedua mencuri. Jadi dosa besar ini adalah dua dosa ini salah satu yang sangat dilarang dan sangat dilaknat oleh Allah orang-orang yang melakukan dua perbuatan ini, mabuk-mabukan dan mencuri. Jadi mabuk-mabukan ini pengertiannya menurut bahasa Indonesia adalah berasa pusing atau hilang kesadaran karena terlalu banyak meminum minuman keras. Kemudian yang mana hal tersebut itu membuat orang yang melakukan sesuatu hal itu menjadi tidak sadarkan diri dan dia melakukan suatu hal itu bukan kehendak dia. Bisa jadi dia juga terpengaruh hal-hal yang buruk, lebih buruk itu. Padahal seharusnya dia itu melakukan suatu kegiatan itu yang dengan dia sadari. Kemudian bahan-bahan baku yang digunakan sebagai dasar minuman keras ini ada yang pertama itu dari buah anggur, buah nanas, buah apel, dan minuman itu disebutnya wine. Pernah dengar ya? Pernah. Kan kita udah besar ini udah kelas 11 ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua ini bahan dari saripati itu disebutnya bir. Kemudian bahan yang ketiga itu dari beras kuning, itu disebutnya sake. Kemudian yang keempat bahan dasarnya dari nira aren atau kelapa, itu disebutnya tuak. Ini yang sering banget di sekitar lingkungan kita yang minum tuak bapak-bapak itu. Kemudian dalil nakli yang mengharamkan minuman keras dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi jelas dalam dalil ini mengajak kita atau menyuruh kita untuk menjauhi segala larangan
Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis minuman yang memabukkan. Yang pertama ada alkohol. Jadi di dalam alkohol ini adalah minuman-minuman yang salah satunya dapat memabukkan seperti bir, vodka, brem, arak, dan lain-lain. Alkohol ini juga langsung diserap ke dalam darah dan mempengaruhi seluruh sistem dalam tubuh. Pengaruh yang diberikan oleh alkohol ini apabila kita mengkonsumsinya tanpa resep dan untuk kesembuhan penyakit akan malah membawa dampak yang negatif, bukan membawa dampak yang positif. Kemudian yang kedua itu ganja atau marijuana. Ganja ini adalah salah satu tanaman yang dikeringkan, kemudian disulut dengan api seperti halnya rokok ya. Jadi dia mirip seperti itu kalau ganja. Kemudian ganja ini mengandung zat tetrahidrokannabinol yang menyebabkan ketergantungan. Jadi apabila udah sekali mencoba, orang yang mencoba itu akan selalu ketergantungan dan ingin memakai ganja ini untuk bersenang-senang gitu, untuk menghilangkan pusing ya kalau orang-orang yang meminum ganja itu. Kemudian yang ketiga adalah heroin. Heroin ini berbentuk serbuk putih. Contohnya narkoba seperti morfin. Penggunaannya juga dilarutkan dan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau disedot melalui hidung. Heroin ini sangat tinggi, penyebab ketergantungannya lebih tinggi dari ganja ya, jadi lebih bahaya. Kemudian setelah macam-macam yang memabukkan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai cara-cara menghindari perilaku yang memabuk-mabukkan ini, yaitu yang pertama dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan banyak berzikir dan bersolawat kepada Rasul. Kemudian yang kedua itu menjauhi lingkungan yang mengarahkan kita kepada hal yang negatif tersebut ya, yang buruk ya. Kemudian yang ketiga itu kita menghadiri pengajian atau majelis-majelis yang ada di sekitar kita. Yang keempat itu berbakti kepada orang tua, karena orang tua tidak akan pernah mengajarkan anaknya kepada hal-hal yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuri. Jadi menurut bahasa, mencuri adalah mengambil hak orang lain. Ya, mengambil hak orang lain ya, bukan haknya sendiri. Jadi mengambil hak orang lain tanpa izin atau tidak sah. Mencuri ini hukumnya haram karena mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Kemudian menggunakannya dengan batil. Udah mencuri terus digunainnya lagi untuk yang hal-hal yang tidak baik, itu sangat-sangat haram. Kemudian ini sudah dijelaskan juga di dalam surat Al-Maidah ayat ke-38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Adapun bentuk-bentuk mencuri, yang pertama itu mencopet, membajak, kemudian yang kedua itu merampok, yang ketiga menyamun atau dipaksa dan dianiaya di tempat yang sunyi. Kemudian yang keempat itu korupsi. Korupsi ini seperti yang dilakukan oleh para orang-orang atas ya, yang memiliki kekuasaan. Dia merugikan masyarakat dan bangsa serta negara karena mengambil hak-hak masyarakat yang harusnya disalurkan, malah dia pakai sendiri untuk kepribadian dia. Kemudian nilai-nilai negatif akibat dari mencuri itu yang pertama merusak moral dan martabat diri serta keluarganya serta masyarakat sekitar. Jadi itu yang mencuri misalnya satu orang, tapi yang malu itu bisa banyak orang karena banyak orang-orang yang terlibat sama dia juga, menjadi keluarganya aja dia udah malu pasti kan. Kemudian yang kedua itu nilai negatifnya adalah merugikan serta menimbulkan mudorot bagi orang lain, karena harusnya sesuatu yang dicuri itu sangat berguna bagi orang yang dicuri, malah diambil, jadinya yang dicuri itu sangat-sangat
membebani. Kemudian yang terakhir itu menghindari perilaku mencuri. Yang pertama kita dengan menjalankan perintah Allah ya. Kemudian hal yang kedua itu cara menghindarinya adalah selalu menjaga harga diri dan martabat keluarga. Kemudian yang selanjutnya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu istiqomah dan qanaah. Sepertinya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini hanya ini. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas latihan ya. Tugas yang pertama Ibu dikte ya. Ya Bu. Soalnya diharamkan minuman keras mengandung hikmah antara lain. Jawab ya, apa Ya. aja hikmah-hikmahnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan Ya Bu. persetubuhan haram menurut zat perbuatannya. Kemudian sebutkan jenis-jenis minuman yang diharamkan atau yang memabukkan. Kemudian udah 3 ya soalnya. Yang keempat itu sebutkan penyakit-penyakit jasmaniah yang disebabkan karena meminum minuman keras. Ya Bu. Sudah Bu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang dimaksud dengan targhib. Itu jelaskan ya nanti. Itu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita sebagai umat manusia, umat muslim itu diwajibkan untuk menjauhi segala larangan yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Salah satunya itu menjauhi minum minuman keras dan perbuatan Mencuri. karena itu adalah salah satu dosa besar sesuai perintah Allah yang terkandung dalam surat Al-Maidah tadi ya. Ya Bu. Jadi kalian, Ibu harapkan semuanya selalu dalam lindungan Allah dan tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Selalu menjalankan semua perintah Allah, sholatnya rajin, ngajinya harus terus dilaksanakan walaupun hanya 1 ayat, tetap harus ngaji ya setiap hari agar selalu ingat oleh Allah dan tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas tolong siapkan doa ya. Baik, karena kita sudah selesai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama.